Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik masa bodoh saja. Sensasi asam lambung akan menghilang. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ya ke teman-teman di media sosialnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharing ya, berbagi kepada teman-teman, yaitu dengan topik masa bodoh saja ya, agar sensasi cepat menghilang. Nah, ini penting ya, karena kita di saat sensasi itu masih sering bermunculan ya, mungkin yang masih sering kepalanya berat, keliengan ya, mata buram, telinga berdenging ya, hidung mampet seperti flu tapi juga tidak flu, kadang mulut rasanya asam ya, asam kepait-pahitan, kadang untuk makan saja mual ya, nafsu makan tidak ada. Nah, kemudian kadang di tenggorokan kayak mengganjal ya, kemudian belum yang lehernya kaku sampai dengan pundak, tensinya naik ya. Itu yang saya alami dulu itu seperti itu ya, sampai dengan dada yang kadang terasa nyeri ya, berdebar-debar, kemudian panas seperti terbakar, bahkan ada sakit yang berpindah-pindah di seputar dada ya, sampai nafas agak pendek ya, ini apa, sesak dan lain sebagainya. Pokoknya rasanya sungguh tidak nyaman ya. Belum yang ulu hati mengganjal, kemudian perut sering kembung, begah, sembelit, perih ya. Pokoknya rasanya sungguh nano-nano ya, luar biasa. Belum lagi ketika kita mau berjalan saja masih sempoyongan ya, jangankan jalan, duduk saja seperti ini kadang oleng ya, kita harus berpegangan itu seperti itu ya. Pokoknya sangat tidak nyaman ya. Belum lagi yang rasa-rasa lemes ya, tidak bertenaga, kemudian secara psikis juga kita serba takut, serba cemas ya, khawatir, was-was dengan kondisi ya yang sedang dialami yaitu. Nah, dengan seperti itu maka ya akhirnya sensasi itu justru lebih melekat ya, karena kita semakin cemas ya, semakin takut, nah itu sensasi semakin melekat ya. Nah, maka dari itu perlu kita pahami ya, perlu kita sadari. Nah, akhirnya nanti kita bisa mencoba melakukan beberapa tip ya, sehingga apa yang selama ini kita rasakan yaitu semakin hari itu berprogres ya, menjadi semakin baik, semakin sehat ya, semakin damai, bahkan menjadi semakin bahagia. Nah, ketika kita bisa berproses seperti itu, nah akhirnya kita akan segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, NCT maupun psikosomatisnya. Nah, untuk itu ini ada tip ya, jadi masa bodoh saja ya, masa bodoh saja ketika sensasi-sensasi itu sering bermunculan. Nah, sensasi itu bisa diusir dengan
dengan masa bodoh tadi itu ya. Nah, itu nanti akan menghilang. Nah, cuma yang menjadi perhatian kita adalah caranya. Caranya itu seperti apa ya? Kadang kan kita bingung seperti itu ya. Nah, ini dari pengalaman yang pernah saya lakukan ya, dan alhamdulillah itu membuat saya menjadi membaik dan akhirnya sembuh total ya sampai dengan sekarang, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih merasakan hal-hal seperti itu juga akan cepat membaik ya. Amin. Itu seperti itu. Nah, caranya kita untuk masa bodoh yang pertama ya, ini kita melakukan katakan kata-kata afirmasi positif teman-teman. Ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi, entah apa itu sensasinya ya. Nah, sensasi kata-kata afirmasi positif itu contohnya seperti ini teman-teman. Masa bodoh dengan sensasi ya. Nah, itu usahakan tangan ini tepukan ke dada ya, ke dada sebelah kiri ya di sini. Ini kebiasaan saya itu seperti itu. Sehingga seperti sel-sel tubuh itu kita perintah ya, kita perintah karena sel-sel tubuh juga memiliki kecerdasan. Nah, itulah yang akan bekerja menghilangkan sensasi ya. Jadi kita memerintahkan dari pikiran sadar kita ya, memerintahkan kepada bawah sadar, yaitu yang tersimpan di dalam sel-sel seluruh tubuh kita ya. Nah, itu akan bekerja ya. Nah, akhirnya menjadi membaik. Nah, caranya seperti ini afirmasinya. Masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja. Saya tidak apa-apa. Faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu saya selalu afirmasi seperti itu teman-teman ya. Jadi entah itu mungkin sedang ada sensasi di dada, entah itu mungkin ada sensasi di perut ya, atau mungkin di kepala, itu sama ya. Jadi saya afirmasikan seperti itu sifatnya umum ya, umum membuat kita menjadi baik-baik saja. Nah, ketika kita pikiran kita itu sudah positif ya, sudah menjiwai apa yang kita katakan ya, karena apa yang kita katakan ini sebenarnya produk dari pikiran, produk mindset pikiran ya. Tetapi ketika pikiran kita masih negatif ya, itu bisa dibalik ya. Kita bermain kata-kata dulu, nah nanti pikiran akan mengikuti ya. Nah, ini namanya penjiwaan ya, itu seperti itu. Nah, maka kata-kata afirmasi untuk mengatasi sensasi, yaitu khususnya dengan teknik masa bodoh, nah itu yang paling awal itu seperti itu. Jadi kita ucapkan ya, saya ulangi sekali lagi ya, ini ya, jadi ditepukan di dada ya, katakan seperti ini. Masa bodoh dengan sensasi, sensasi hanya numpang lewat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah, dengan seperti itu nanti ada rasa yang berubah teman-teman. Yang tadinya rasanya penuh dengan kecemasan, ini akan berbalik menjadi ada sedikit keberanian. Karena meyakini apa yang kita katakan bahwa endingnya kita baik-baik saja kok, kita sehat-sehat saja kok. Dan itu juga sesuai dengan fakta ketika kita dicek secara medis ya. Contohnya ketika kita cek organ tubuh kita secara medis kan juga hasilnya baik-baik saja ya. Paru-paru baik ya, jantungnya juga bagus, mungkin livernya bagus ya. Bahkan lambung juga tidak ada iritasi, artinya juga bagus ya. Secara organiknya itu bagus ya. Bahkan cek yang lain sampai dengan cek darah itu, waktu itu saya dulu juga normal-normal saja semuanya, cuma rasanya memang luar biasa. Nah, inilah rahasia psikosomatik itu seperti itu ya. Jadi asam lambung, gejala sensitif psikosomatik itu memang seperti itu. Nah, ketika kita afirmasinya tidak kuat, ya sudah, kita terbawa ilusi dan halusinasi pikiran-pikiran yang negatif, sehingga rasa-rasa sensasi itu akan melekat
ya. Bahkan semakin lama semakin menjadi, itu seperti itu. Nah, ini harus kita usir dengan teknik seperti ini tadi. Jadi afirmasi masa bodoh itu seperti itu. Jadi kita katakan seperti tadi, dan itu akan lebih terasa ketika direpetisi, teman-teman. Direpetisi itu diulang-ulang ya. Diulang-ulang, semakin kita sering mengatakan seperti itu, nanti efeknya menjadi semakin baik ya. Semakin baik akhirnya ya betul. Jadi sensasi itu hanya numpang lewat dan akhirnya menghilang. Tetapi kalau kita tidak pernah mengafirmasikan seperti itu, apalagi kita nikmati, contohnya kita rasakan, hanya dirasakan saja, kemudian kita mengeluh, ya sudah, itu akan melekat, nggak akan pergi-pergi. Nah, maka dari itu buat teman-teman, rajin-rajinlah ya afirmasi positif masa bodoh ini, kemudian direpetisi, diulang-ulang. Saya dulu itu hampir setiap saat kok, setiap saat, di saat waktu kosong ya, itu walaupun saya sedang sendiri, entah itu mungkin sedang banyak orang, itu pun saya lakukan ya. Cuma ketika sedang sendiri kadang saya bersuara ya, tetapi ketika sedang banyak orang ya paling saya hanya begini saja ya, begini saja, tapi hanya dalam batin. Dalam batin pun nggak apa-apa, karena kita bicara dengan diri kita sendiri kok. Itu kita kan mendengar seperti itu, walaupun itu hanya di batin, dan itu juga efeknya sama saja positif. Makanya sering lakukan itu, nanti tahu-tahu ada perubahan. Oh ya, sekarang saya sudah berani lagi. Oh ya, sekarang saya sudah tidak begitu cemas lagi. Oh, sekarang saya sudah terkendali pikiran kita ya, emosi kita sudah terkendali, kemudian sensasi juga sudah kadang menghilang ya, walaupun kadang masih nyolek datang ya. Nah, itu wajar ya, karena memang butuh proses dan butuh pembiasaan, teman-teman. Semakin kita sering melakukan itu, nah nanti kita akan merasakan ini apa, hikmah daripada afirmasi itu tadi. Nah, akhirnya tahu-tahu kita sembuh, itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu tip yang pertama ya di dalam kita melakukan masa bodoh. Nah, kemudian yang kedua, masa bodoh itu artinya kita cuek, teman-teman ya. Jadi cuek, pokoknya tidak kita rasakan lah, walaupun mungkin ada rasa-rasa yang tidak nyaman ya. Pokoknya peduli amat ya, persetan dengan sensasi itu. Pokoknya di pikiran kita, saya sehat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, seperti itu. Nah, itu nanti akhirnya sensasi itu akan menghilang. Tetapi sensasi kalau dinikmati, nah itu disitulah menjadi semakin terasa, menjadi semakin kuat. Makanya intinya jangan dirasa-rasa ya, walaupun mungkin ada rasa ya, pikiran kita pokoknya nggak tertarik dengan rasa itu ya. Makanya masa bodoh itu seperti itu, nggak kita pikirkan lah, pokoknya kita cuekin, itu seperti itu ya. Nah, itu tip masa bodoh yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita bisa secara mindset pikiran dan bersikap masa bodoh seperti tadi, nah kemudian yang kedua, lakukan aktivitas normal ya. Lakukan aktivitas normal. Walaupun mungkin teman-teman bertanya ya, bagaimana bisa melakukan aktivitas normal, orang jalan saja masih sempoyongan, kan seperti itu ya. Nah, dulu saya juga seperti itu ya. Jadi wah, untuk beraktivitas normal ya tentunya sangat berat. Kita memang paling nikmat ya hanya tiduran, duduk-duduk di rumah, hanya kan seperti itu. Karena kalau kita mau keluar rumah saja kan kadang perasaan kita takut ya, takut jangan-jangan pingsan, jangan-jangan kambuh, jangan-jangan nanti jatuh, nggak ada yang menolong, kan seperti itu. Nah, tetapi itu memang harus dilawan, teman-teman ya. Artinya harus kita pokoknya kita lakukan aktivitas normal saja ya, walaupun dengan cara seperti ini, dengan penampilan pura-pura ya. Dan pura-pura artinya seperti ini, sebenarnya saya itu masih punya banyak sensasi, punya banyak rasa, tetapi kita berpura-pura sehat lah, seperti itu dulu ya. Nah, dengan seperti itu nanti yang terjadi menjadi sehat beneran. Termasuk ketika teman-teman mungkin ditanya sama orang lain, bagaimana misalkan
Dulu saya sering ditanya seperti itu, bagaimana Pak Gito sehat? Nah, awal-awalnya saya itu menjawab, ya sehat, tetapi ini masih ada rasa seperti ini, kadang saya masih keliengan, kadang agak sempoyongan. Saya seringnya menjawab seperti itu. Nah, tetapi itu sebenarnya tidak tepat ya. Akhirnya rasa-rasa keliengan, sempoyongan akhirnya masih melekat ya. Nah, setelah itu saya coba lagi ya. Jadi ketika ditanya sama orang ya, karena kita harus berpenampilan pura-pura ya. Nah, itu bagaimana Pak Gito sekarang sehat? Nah, saya jawab pasti, alhamdulillah saya sehat. Sudah sembuh? Sudah kayak gitu. Bisa melakukan kegiatan ini? Bisa. Nah, seperti itu. Walaupun setelah kita mengatakan, kadang kita masih punya beban mental. Waduh, jangan-jangan bisa enggak ya? Artinya masih ada keraguan-raguan. Nah, kemudian kita meningkat lagi. Setelah kita sering mengatakan seperti itu, akhirnya keraguan-raguan itu akan tersingkir. Pokoknya saya harus bisa seperti itu. Dan akhirnya dengan awalnya itu kita berpenampilan pura-pura ya, walaupun masih ada rasa tetapi seolah-olah pura-pura sehat. Nah, akhirnya menjadi sehat beneran. Itu rahasia psikosomatik itu seperti itu, teman-teman. Tetapi kalau kita semakin merasa-rasa, kemudian kita isinya mengeluh, ya sudah, itu menjadi semakin melekat. Itu seperti itu. Nah, kemudian kadang kita juga merasa, wah kalau seperti itu berarti kita membohongi diri kita sendiri ya. Tapi tidak apa-apa, jadi ini kita semacam berpura-pura, semacam membohongi diri kita sendiri dalam rangka untuk melatih ya, dalam rangka untuk melatih. Jadi karena kita punya tujuan untuk sehat, walaupun masih ada rasa, ya sudah kita berpura-pura sehat ya. Walaupun dalam hati kecil kita masih membohongi itu loh. Tetapi lama-lama ya yang terjadi itu adalah yang kita lakukan, yang kita katakan itu. Karena apa? Karena kata-kata itu sifatnya mencipta ya. Tetapi kalau kita masih ngomongnya, iya saya sedang sakit, wah rasanya begini, dan seterusnya. Nah, itu menjadi melekat, teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tadi tip yang pertama afirmasi positif, nah kemudian yang kedua lakukan aktivitas normal. Walaupun masih dengan catatan ya, yaitu semampunya ya, semampunya. Kalau misalkan kita mencoba mungkin keluar rumah, berjalan agak jauh, kok masih agak sempoyongan, masih agak keliengan, ya kita jalannya pelan. Atau mungkin kalau tidak bisa ditahan, berhenti dulu, itu seperti itu. Nah, itu juga ada fase-fase seperti itu yang waktu itu saya lakukan, tapi ternyata bisa ya, Maka saya optimis ya, buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu, yakin saja, pasti bisa, badai pasti berlalu. Ini masalahnya hanya proses saja, teman-teman. Jadi memang ada sesuatu yang harus dilalui ya, tetapi nanti ketika sudah melalui ya, semuanya akan baik-baik saja dan kita akan kembali normal kembali, itu seperti itu. Nah, itu tip masa bodoh yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain kita istilahnya melakukan tip-tip tadi ya, kita juga secara spiritualnya ini ya, untuk melengkapi masa bodoh itu kita juga harus lebih mendekatkan diri. Artinya kita banyak berdoa ya, ini juga akan menguatkan ya, menguatkan istilahnya jiwa kita, menenangkan jiwa kita. Kita selalu bersyukur ya, bahkan dengan kita awali kata-kata syukur ini akan bisa merubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya ya, saya bersyukur walaupun ya saya agak tidak nyaman ya, tetapi saya bisa beraktivitas normal kembali, misalkan seperti itu. Jadi endingnya itu menjadi positif kalau sudah diawali dengan kata-kata syukur. Seperti itu. Nah, ini juga sama untuk menggiring mindset pikiran negatif ke positif. Nah, itu juga harus sering kita lafalkan, harus kita repetisi seperti itu. Nah, bahkan waktu itu ya, pada saat saya berjalan saja masih oleng, masih sempoyongan, di setiap langkah itu saya sambil berzikir, teman-teman.
Itu. Tapi dengan seperti itu ternyata ada energi baru yang sepertinya menjadi lebih kuat. Oh, saya menjadi tenang ini, menjadi tidak sempoyongan ini, seperti itu teman-teman yang terjadi. Jadi ini kita memang harus ada sugesti yang dibangkitkan dari dalam diri kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi nanti akan muncul rasa percaya diri ya, rasa percaya diri karena kita memang bersandar kepada Sang Pencipta Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu memberikan kasih dan sayangnya kepada kita dan memberikan sesuatu yang terbaik ya, walaupun mungkin bentuknya ujian ya, ujian penderitaan, tetapi nanti hikmahnya kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dan akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Yakin saja seperti itu. Jadi buat kita yang mengalami gangguan asam lambung ke inisiatif psikosomatis adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang dipandang itu mampu diuji dengan istilahnya gangguan ini ya, tetapi nanti akan bisa melewatinya. Dan setelah melewatinya nanti kita akan ada perubahan diri ya, di mana kita menjadi semakin dewasa, pemikiran kita menjadi semakin matang, emosi kita menjadi semakin stabil ya. Pokoknya banyak hal yang berubah dalam diri kita, yang semuanya itu menghantarkan kita menjadi lebih baik dan pada akhirnya lebih dewasa dan lebih bahagia. Itu seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain kita mendekatkan diri, banyak berdoa, banyak bersyukur, kemudian kita juga harus bersabar ya, menerapkan sabar, kemudian kita selalu sadar diri, bahkan kita pasrah ya kepada Yang Maha Kuasa, dan akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang kita sebut dengan ikhlas ya. Jadi ikhlas itu pencapaian setelah kita melalui beberapa tahap ya. Nah, yang terakhir itu adalah ikhlas. Nah, ketika sudah ikhlas ya sudah, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, kalau ini adalah penderitaan, maka sudah berbalik menjadi kita mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan atau menjadi sembuh total. Itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.